Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak bulu. Anak bulu kalian gatal-gatal? Bulu tampak kusut? Atau bahkan muncul jamur di tubuh anak bulu? Nah, itu adalah tanda-tanda anak bulu teman-teman harus di grooming. Nah, apa sih grooming? Oke, kita akan bahas berikut ini. Grooming berasal dari bahasa Inggris yang artinya perawatan atau pemeliharaan. Jadi, yang disebut grooming itu tentu tidak hanya mandi, tapi juga potong kuku, membersihkan telinga, menyisir bulu juga termasuk di dalamnya. Menurut The Spruce Cat, bahwa merawat bulu kucing itu penting untuk menjaga dari cuaca panas maupun dingin, sehingga anak bulu tetap nyaman. Coba teman-teman perhatikan, anak bulu kalian sebetulnya sudah belajar grooming secara mandiri sejak kecil. Bahkan, faktanya pada kucing dewasa akan menghabiskan waktu 50% waktu bangunnya untuk perawatan. Oke, berikut ini beberapa fakta terkait grooming. Yang pertama, rekomendasi dari National Cat Groomer, ya, jadi kucing itu sebaiknya dimandikan setiap 4-6 minggu sekali. Artinya, maksimal setidaknya sebulan cukup sekali. Namun, kalau anak bulu kalian banyak beraktivitas di luar ruangan, tentu perlu mandi lebih sering daripada kucing yang ada di dalam ruangan. Alasannya jelas, karena anak bulu yang bermain di luar ruangan lebih mungkin membawa bau, kotoran, dan kuman. Ya, otomatis lebih cepat kotornya. Fakta yang kedua, bahwa setiap kucing memiliki ritual perawatannya sendiri dengan cara menjilati mulut, dagu, dan kumisnya terlebih dahulu, kemudian diikuti anggota tubuh yang lain. Nah, makanya mungkin teman-teman pernah nih mendapati kucing kalian bagian kukunya ternyata ya ada bekas gigitan. Nah, itu wajar berarti ya. Itu salah satu bentuk grooming yang dilakukan oleh anak bulu kalian. Ya, jadi itu termasuk normal. Oke, kita lanjut ke fakta yang ketiga. Lidah kucing itu memiliki banyak duri. Nah, itu disebut papila. Nah, papila ini yang membuat permukaan lidah menjadi kasar. Ya, mungkin teman-teman pernah kan dijilat anak bulunya, terus ngerasain lidahnya yang kasar kan? Nah, itu papila sangat berguna untuk merapikan bulu anak bulu ketika rontok. Fakta yang keempat, self grooming itu bisa sebagai penenang anak bulu. Ya, tadi saya sudah jelasin nih di depan tadi bahwa kucing memiliki cara mandi sendiri. Ya, caranya sendiri untuk mandi. Nah, itu disebut self grooming. Jadi pada saat tertentu dia akan melakukannya sebagai respon ketegangan. Ya, contohnya nih kucing saya sendiri nih. Kalau dikejar kucing luar, kemudian dia masuk ke dalam rumah, dia sambil ngos-ngosan dia akan jilat-jilat bulunya. Nah, ternyata itu adalah bentuk mekanisme anak bulu untuk membuat dirinya tenang. Ya, jadi coba deh kalian amati anak bulu kalian ya. Jadi pada kondisi tegang, stres, ternyata dia juga melakukan tadi grooming. Nah, itu bentuk untuk menenangkan dirinya. Nah, itu faktanya. Oke, fakta selanjutnya ada yang namanya mutual grooming. Ya, jadi mutual grooming itu adalah grooming yang dilakukan oleh sesama anak bulu. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat kucingnya saling jilat-jilatan antara satu dengan yang lain. Nah, itu namanya mutual grooming, teman-teman. Kenapa anak bulu melakukan itu? Karena dia sendiri ingin menunjukkan bahwa dia itu baik, dia itu mau jadi temannya. Artinya menunjukkan perilaku ramahnya terhadap anak bulu yang lain. Ya, jadi grooming itu tidak hanya sekedar secara fisik, tapi juga secara emosional. Ya, jadi untuk menunjukkan sisi perilaku dari anak bulu terhadap anak bulu yang lain ketika dia melakukan mutual grooming itu. Nah, itu.
Kemudian selain itu, anabul sendiri kan kalau tadi melakukan self grooming, ya tidak semua area kan bisa terjangkau. Semisal kepala, kemudian leher itu biasanya dia tidak bisa melakukan self grooming secara mandiri. Ya, disinilah ketika dia melakukan mutual grooming, ya dia menjilati temannya, begitu juga sebaliknya. Nah, ini bisa saling membersihkan lah, ya. Jadi saling mutual, saling menguntungkan. Nah, saran saya, grooming itu kan penting buat kesehatan bulu dan emosional anabul kalian. Jangan cuma mau pelihara anabulnya, tapi giliran grooming males, ya. Tapi lakukan grooming setidaknya sebulan sekali ya. Oke, sekian fakta grooming dari saya, teman. Sampai jumpa.